Saya Desi Putri Cahyani, NIM 226121129, akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari UTS mata kuliah Metodologi Studi Islam. Untuk pertanyaan nomor 1, menurut saya tuduhan bahwa Al-Quran itu menjiplak hasil ajaran dari Yahudi itu sangat tidak mendasar dengan adanya sejarah wahyu dari wahyu Al-Quran. Nah, hal ini itu bisa dijelaskan. Untuk poin yang pertama, adanya kesamaan ajaran antara Al-Quran dengan sejarah Yahudi itu tidak bisa dikatakan berarti plagiat. Karena di dalam Islam itu mengakui bahwa Allah telah menurunkan wahyu kepada para rasul dan nabinya dari sebelum Nabi Muhammad sendiri, yang dimana disebutkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 163, yang artinya menyebutkan sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa Islam merupakan ajaran yang sudah ada sejak Nabi Nuh sampai nabi-nabi penerusnya. Nah, untuk poin yang kedua yaitu penciptaan langit dan bumi dalam 6 hari. Nah, adanya kesamaan cerita dari cerita penciptaan langit dan bumi ini bukan disebabkan karena plagiasi, tapi melainkan karena mereka berasal dari sumber yang sama, yaitu wahyu Allah. Namun ada beberapa perbedaan yang mendasar. Di dalam Al-Quran, Allah itu tidak disebutkan bahwa kelelahan setelah menciptakan langit dan bumi. Sedangkan di dalam cerita Yahudi, itu mereka menyebutkan bahwa Allah itu kelelahan setelah 6 hari menciptakan langit dan bumi. Di dalam Al-Quran itu disebutkan di dalam surat Qaf ayat 38 yang artinya berbunyi, dan sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa, dan kami tidak merasakan keletihan sedikit pun. Sedangkan dalam kitab Taurat Kejadian 2.2 itu disebutkan bahwa Tuhan beristirahat pada hari ke-7. Berarti kan setelah 6 hari menciptakan langit dan bumi, Allah itu beristirahat atau Tuhan itu beristirahat di hari ke-7. Nah, dari adanya ayat ini tidak sesuai dengan konsep ketuhanan yang ada di dalam Islam. Jadi Islam itu tidak menjiplak, tetapi membenarkan teori atau cerita sejarah yang ada. Selanjutnya, konsep yang ketiga yaitu hari suci dalam sepekan. Nah, Islam sendiri memiliki hari Jumat sebagai hari utama dalam beribadah, sedangkan Yahudi memiliki hari Sabtu, tetapi dalam hal ini juga konsepnya berbeda. Nah, di dalam Islam itu hari Jumat bukan seperti hari Sabtu yang dikonsepkan libur sepenuhnya untuk beribadah, tetapi hanya diutamakan untuk ibadah sholat Jumat wajibnya bagi kaum laki-laki. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9 di dalam Al-Quran, yang artinya disebutkan bahwa, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Sedangkan konsep di dalam Yahudi itu hari Sabtu adalah hari libur total atau istirahat total yang dilarang kerja sepenuhnya, lalu hari itu digunakan sebagai hari berdoa atau beribadah seutuhnya. Adanya perbedaan ini itu menunjukkan bahwa Islam tidak meniru atau menjiplak atau memplagiasi, melainkan memiliki aturan sendiri yang memiliki kekhasannya masing-masing.
Poin yang keempat yaitu kosakata yang dipinjam dari bahasa lain. Dengan adanya kesamaan dan kemiripan bahasa atau kata-kata yang digunakan di dalam Al-Quran ini bukan mengartikan bahwa Al-Quran itu menjiplak atau Islam itu menjiplak. Karena pada dasarnya bahasa Arab, Ibrani itu kan sangat mirip dan memiliki rumpun bahasa yang sama. Jadi tidak aneh jika mereka memiliki beberapa kosakata atau susunan bahasa yang sama atau sangat mirip. Nah, poin yang kelima, Nabi Muhammad berdagang ke Syam. Pernyataan bahwa Nabi Muhammad pernah berdagang ke Syam itu benar adanya dan tidak ditutup-tutupi sama sekali. Tapi tidak ada bukti bahwa beliau itu belajar agama Yahudi ketika beliau berdagang ke Syam. Justru para pendeta Yahudi yang ada di Madinah itu sangat menolak ajaran kenabian yang disebarkan Nabi Muhammad karena mereka berpikir ajaran itu sangat bertolak belakang dengan ajaran yang biasa mereka gunakan. Nah, beberapa pertentangan daripada pendeta Yahudi itu diantaranya bahwa Islam menegaskan Allah tidak beranak, sedangkan beberapa sekte atau beberapa aliran Yahudi memiliki konsep yang berbeda. Lalu Islam memiliki aturan terkait hal halal dan haram yang berbeda dengan Yahudi. Misalkan Islam itu meniru Yahudi, otomatis tidak mungkin dong ada pertentangan antara Nabi Muhammad dengan kaum Yahudi itu sendiri. Jadi tuduhan adanya Islam atau Al-Quran itu menjiplak dari ajaran Yahudi itu tidak bisa dibenarkan karena Islam atau Al-Quran itu merupakan wahyu Allah yang diturunkan untuk menyempurnakan ajaran dan aturan-aturan sebelumnya. Antara ajaran Islam, Al-Quran dengan ajaran Yahudi itu memiliki perbedaan-perbedaan yang signifikan. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan kedua yaitu konsep metode dan metodologi dalam konteksnya seorang suami yang ingin mendapatkan kelapa muda untuk istrinya yang sedang mengidam. Dari pengertiannya sendiri, metodologi adalah cara berpikir atau strategi dalam menyelesaikan suatu masalah. Jadi konsep berpikir dari sang suami dalam menyelesaikan masalah ini. Metodologi yang dapat digunakan si suami adalah mencari cara yang halal dan etis untuk mendapatkan kelapa muda. Metode sendiri itu adalah langkah-langkah atau cara-cara yang dilakukan berdasarkan metodologi tadi. Metode yang bisa dilakukan sang suami, yang pertama bisa dengan meminta izin kepada pemilik buah kelapa tersebut atau pemilik pohon kelapa tersebut. Nah, jika pemilik kelapa tadi atau pemilik pohon kelapa tadi tidak berkenan, sang suami bisa dengan cara lain, yaitu membeli dari tempat lain. Atau bisa juga dengan bernegosiasi, ditukar dengan barang lain, ditukar dengan uang atau ditukar dengan barang lain kepada pemilik pohon kelapa tersebut. Jika si suami tadi mendapatkan persetujuan atau boleh meminta buah kelapanya, jika memang tidak bisa memanjat sendiri, sang suami harus meminta bantuan kepada ahlinya dalam memanjat pohon kelapa. Nah, pertanyaan yang terakhir yaitu peta konsep metodologi studi Islam. Metodologi studi Islam sendiri itu adalah cara atau pendekatan dalam memahami dan mengkaji ajaran Islam secara ilmiah. Metodologi studi Islam ini memiliki objek kajian. Yang pertama yaitu sumber Islam, di mana sumber Islamnya itu ada Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Selanjutnya yaitu ada pemikiran Islam, di mana pemikiran Islam itu seperti teologi, filsafat, dan tasawuf.
Selanjutnya juga ada praktik Islam seperti ibadah, hukum, dan budaya. Selanjutnya metode dalam studi Islam. Metode yang bisa digunakan dalam studi Islam itu, yang pertama, metode tafsir. Nah, metode tafsir ini menggunakan ilmu tafsir untuk memahami Al-Quran. Yang kedua, metode hadis. Nah, sedangkan metode hadis ini digunakan untuk memahami ilmu atau sabda Nabi atau Rasul. Selanjutnya, metode fikih. Nah, metode fikih ini digunakan untuk menganalisis hukum Islam. Lalu ada metode sejarah, yang mana metode sejarah ini menggunakan pendekatan historis untuk memahami perkembangan Islam. Yang terakhir ada metode sosiologi dan antropologi. Nah, metode ini digunakan untuk mengkaji bagaimana agama Islam itu diterapkan atau digunakan dalam segala budaya atau bidang kehidupan lainnya. Selanjutnya, pendekatan dalam studi Islam. Pendekatan dalam studi Islam dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pendekatan normatif. Nah, pendekatan normatif ini melihat Islam berdasarkan ajarannya yang bersumber dari wahyu. Yang kedua ada pendekatan historis. Nah, pendekatan historis ini mengamati bagaimana Islam berkembang dalam sejarahnya. Selanjutnya ada pendekatan filosofis. Nah, pendekatan filosofis ini digunakan untuk memahami konsep-konsep dalam Islam menggunakan ilmu filsafat. Yang terakhir ada pendekatan sosial budaya. Pendekatan sosial budaya itu melihat Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Pertanyaan yang terakhir yaitu, apakah Islam dapat disebut sebagai ilmu pengetahuan? Nah, menurut saya, Islam dapat disebut sebagai ilmu pengetahuan karena memiliki karakteristik ilmiah. Apa saja karakteristik ilmiahnya? Yang pertama yaitu memiliki sumber pengetahuan yang jelas. Islam memiliki sumber pengetahuan yang jelas di mana Islam menggunakan Al-Quran dan hadis yang menjadi dasar ajaran dan hukum-hukum dalam menjalankannya. Selain itu, Islam juga menggunakan akal dan ijtihad untuk memahami masalah-masalah yang sekiranya baru terjadi atau sebelumnya belum ada. Yang kedua yaitu Islam dapat dikaji secara sistematis. Nah, ilmu yang ada di dalam Islam itu dapat dikaji dalam metode yang sistematis seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, dan Islam juga mendorong penggunaan akal dalam menafsirkan wahyu dari Allah. Selanjutnya yaitu mendorong riset dan ilmu pengetahuan. Nah, di dalam Al-Quran sendiri, teori-teori di dalam Al-Quran sendiri itu mengajak para pembacanya untuk menganalisis atau berpikir secara kritis untuk meneliti alam semesta, apa saja yang ada di alam semesta ini. Contohnya yang ada di dalam surah Quran surah Al-Ghasyiyah ayat 17, di mana yang artinya, dan tidakkah kamu memperhatikan unta, bagaimana ia diciptakan? Dan dalam sejarah sendiri banyak ilmuwan muslim, contohnya seperti Ibnu Sina dalam bidang kedokteran, ada Al-Khwarizmi dalam bidang matematika, dan Al-Farabi dalam bidang filsafat yang mengembangkan ilmu berbasis agama Islam. Selanjutnya yang terakhir yaitu berorientasi pada kebenaran dan manfaat. Ajaran Islam sendiri itu berfokus pada pencarian kebenaran yang objektif dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, ilmu-ilmu yang diajarkan dalam Islam itu tidak hanya teoritis atau berupa teori saja, tapi juga ada tujuan praktisnya untuk mengajarkan manusia bagaimana mereka harus menjalankan kehidupan mereka. Contohnya seperti ilmu fikih. Nah, sekian penjelasan dari saya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk MITES metodologi studi Islam.
Mohon maaf jika banyak salah kata atau kurang tepat dalam menjawab dan mengucapkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.